end game kita semua umat manusia ini kan slow living, bro. Iya, benar. Nah, dan kegiatan tradernya kan sama sekali nggak slow living, bro. Sama sekali. Tidak slow. Tidak di slow, sini itu ya, di otak sini. itu udah panas terus kan. Iya, benar. Nah, dirimu Kalau kita beneran akhirnya berhasil menjadi seorang full time trader atau day trader itu, ya marketing, mungkin nggak ada marketing ya, mungkin SDM-nya kita, manajernya kita, bahkan OB-nya kita, Ya. semuanya kita, terus Betul. orang keuangannya juga kita, satu orang yang sama. Betul. SDM maksudnya yang ngatur jam kerja, ya keuangan yang ngatur payout kita mau berapa persen, Ya. target kita berapa persen, kayak gitu. Nah, kalau seorang trader biasanya end game-nya itu adalah banget. Itu kayak gini sih, bro, kayak Pavel Durov yang iya, punya benar. Telegram. Iya, iya. Dia kan secara valuasi net worth-nya dia kan katanya 30 billion kan. Iya. 30 billion dolar atau 500 T gitu kan. Hmm. Terus dia diwawancarai katanya, "Do you have supercar?" Dia bilang, "Oke semua, selamat pagi, udah hampir siang nih, bro." Udah hampir siang, benar. Yes. Tapi kita masih semangat nih, bro. Masih Karena semangat. bahasan kita hari ini adalah mungkin Cukup seru ya? cukup seru, pasti seru sih, bro. Ya, pasti Karena seru. kita mungkin sedikit, bro, nih. Saya mungkin ke Adis lebih banyak ya. Iya, oke, boleh. Sebagai di financial market, Oke. ada apa nih, bro? Situasi sekarang geopolitik. Oke. Kemarin saya dengar nih, bro. Sorry Oke. nih, saya dengar kemarin dari nggak langsung sih, cuman Ya. saya lihat di artikel. Katanya kan nyerang Turki sama Kuba, bro. Waduh, udah nyampe aja ya? Jadi begitu sampai aja. Nah, kita bahas secara makro dikit lah, bro. Oke, benar. Gimana nih? Kalau bahas ke sana sedikit gitu ya. Mhm. Hal yang unik juga kan sebenarnya kalau aku melihat secara objektif ya, Ya, aku pribadi, which is bisa salah juga nih menurutku Mhm. pribadi. Amerika melakukan kayak begini itu sebenarnya kan sudah dari lama banget. Mhm. Perang utamanya itu adalah perang antara Amerika atau grup Barat Mhm. itu melawan Cina Mhm. atau grup Nah, itu Timur. gimana tuh? Kan ini lain nih, belum pernah dengar nih. Nah itu, menurutku kayak gitu. Jadi perang semua ini kayak begini nih, ibaratnya nih masih kalau kayak nenek Chio tuh di Oke, Naruto, iya, iya, itu iya. bonekanya doang. perangnya. Oke. Tapi perang utamanya itu adalah antara grup Barat, which is tuh Amerika dan sekutunya ngelawan China, grup Timur. Maksudnya adalah yang diperangkan sekarang itu adalah, yang dimainin caturnya sekarang itu adalah tentang sumber daya. Oke. Tentang oil terutama ya kalau kita Oke. ngomong di Timur Tengah. Jadi kenapa dia ngebakar api di sana, menyulut pertengkaran di sana? Pertama pasti dia dapat jualan senjata gede di sana. Oke. US. Dan yang kedua adalah, yang terpenting adalah US itu atau grup Barat itu pengennya dia mengurangi suplai sumber daya ke bangsa Timur. Mhm. Karena bangsa Timur hal yang paling ditakutin sama bangsa Barat itu adalah perkembangan teknologinya somehow. Ya, oke. Salah satunya produksi chipnya. Oke. Nah, kalau misalnya menyetop pabriknya dengan cara ngebom itu kan sudah pasti nggak mungkin lah ya. Ya, itu Nggak mau military dia- combat Ya, beneran kan. Itu justru perang-perang gede banget, Iya. beneran nggak mungkin. Caranya gimana lah, dia menyetop sumber dayanya. Salah satu dengan membakar Iran ini dalam tanda kutip ya. Nah, dengan dia menciptakan narasi seperti ini, kan akan banyak banget persepsi. Ya. Tapi yang jelas terjadi adalah Iran sudah berhasil nutup beberapa akses suplai sumber daya dunia. Oke. Seperti Teluk Hormuz itu kan udah ditutup. Nah, sementara Teluk Hormuz itu adalah hampir menyerupai 20-30% sumber daya di seluruh dunia. Oke. Which is termasuk Indonesia. China dan sebagainya. Itu yang pengen di-cut dulu tuh sama US. Itu yang Oke. pengen dibuat problem. Pengen dibuat mahal dulu. Oke, berarti saya simpulin bahwa ini sebenarnya yang perang ini adalah Cina US berarti. Iya benar. Karena US itu nggak berani atau takut dengan dominasi ekonominya China. Itu yang ditakutin sama US. US nggak mau China dengan yuannya tuh semakin merajalela. Iya. Karena orang transaksi misalnya dari China kan nggak mungkin pakai USD. Iya. Pasti pakai RMB atau yuan. Iya, Chinese berarti yuan. lebih ke let's say dominasi ya. Ya, Mempertahankan dominasi Benar, US dominasi, dollar. Benar. Nah, makanya balik lagi ke pernyataan Bro Sandi tadi ada Turki dan lain sebagainya. Ya itu part of game plan-nya si US ini sebenarnya mau akan dibawa kemana
bidak-bidak catur selanjutnya untuk tetap membesarkan dominasi dolar dan juga dominasi Amerika ini kayak Betul. begitu sih. Wow. Nah, makanya kemarin kayak dibilang juga banyak yang kepo kan, lah kalau memang Iran sekutunya Rusia sama China, kenapa kalian nggak bantuin gitu loh. Akhirnya Putin waktu itu menjawab bahwa Irannya nggak mau dibantu. Irannya ngomong bahwa oh enggak kita lagi nggak butuh bantuan, kita aman aja gitu. Terus kenapa ya udah maksa aja Putin untuk bantu itu untuk nyerang. Ternyata setelah aku baca dan cari tahu tidak sesimpel itu. Ya. Karena kalau misalkan itu dipaksa dilakukan, mereka pun sebenarnya nggak mau perang dunia. Iya, iya betul. Karena kalau perang dunia tuh akan krisis pasti kan, krisis ekonomi. Itu nggak mau mereka. Makanya kayak oh ya udah deh, gue nggak dibutuhin. Mereka pun masih pede dengan resource yang mereka punya. Ya, gitu. which is mungkin lebih ke etika juga lah ya. Iya. Masuk ke dapur orang tapi kayak ngatur-ngatur gitu. Benar, karena sebenarnya secara langsung tidak ada bukti nyata bahwa Amerika tuh nyerang Rusia. Amerika tuh nyerang China, nggak ada. Nggak ada tendensiusnya lah kayaknya. Itu makanya toksiknya US tuh kayak begitu memang. Keren sih. Dan admin dunia emang ya udahlah gitu, terserah dia gitu ya. Dan emang gitu how America make money memang dari dulu kan kayak gitu. Iya sih. Nah, makanya kalau nanti soal Turki mungkin atau Kuba dan sebagainya, mungkin kita tunggu aja. Iya. Emang beneran narasinya diangkat ya? Dijalanin game plan itu atau tidak. Gitu sih update-nya. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya mestinya kalau menurutku sih playing defensif dulu paling sih. Iya. Karena kita belum tahu ya, maksudnya ekonomi global ini akan kayak gimana gitu. Iya, apalagi saya dengar-dengar cadangan minyak kita katanya 20 hari, bro. Ini apakah inilah bagian dari ekspansi mobil listrik, bro? Kalau konspirasi kan banyak banget, wild sekali kan bisa ini, bro. Tapi nggak 20 hari juga. 20 hari itu bulan depan. Aduh. Dan santai gitu kita kan ya. Jepang gitu. 245 hari katanya udah panik PM-nya, Prime Ministernya. Jepang setahun loh. Iya. Setahun tuh masih udah panik. Kita 20 hari santai aja, santai, chill ya. Terlalu santai ya. Itu hibah jalan lah. Kita nggak tahu juga sih itu beneran atau enggak ya. Iya. Nggak tahu juga sih. Ya oke lah. Oke, dari gini bro, mungkin pembahasan ini itu sedikit makro ya kita update ya. Sedikit tentang geopolitik yang makro. Tapi saya sih lebih ke sebenarnya ini curiosity dari saya pribadi bro, atau penasaran nih. Karena setiap orang yang saya temui itu pasti saya tanya gini. Apapun profesinya mereka ya, baik itu profesional, entrepreneur, investor dan lain-lain, atau seni dan lain-lain. Saya tanya nih bro, kalian tuh punya exit strategi nggak? Dalam artian kayak ini kayak contoh Adis kan sebagai trader nih di financial market ya. Itu kan profesi yang sangat-sangat jarang dan sangat-sangat apa namanya? Niche banget. Niche segmented, highly segmented lah dan nggak banyak orang ya. Di Bali berapa sih orang saya yang trader? Gitu. Terus trader ini kan setahu saya nih bro, koreksi nanti salah ya, bahwa ini kan adalah paket itu kan Adis sendiri. Atau figurnya kan dirimu sendiri nih bro. Setuju. Ini sesuatu yang dirimu kan nggak bisa delegasikan. Iya, benar. Nggak mungkin dong nanti nelpon adik misalnya. Eksekusi order ya, ini stop loss segini, rasio 1/3 kan nggak mungkin. Ya. Nah, dan kita tahu nih, kita sempat ngomong juga, end game kita semua umat manusia ini kan slow living bro. Iya, benar. Nah, dan kegiatan tradernya kan sama sekali nggak slow living bro. Sama sekali. Tidak slow. Tidak slow itu, otak itu udah panas terus kan. Iya, benar. Nah, dirimu kira-kira nih bro, ada nggak sih kepikiran atau terbesit dalam pikiran? Oke, aku nextnya exit lah gitu. Atau exit plan-nya gimana gitu? Mungkin sharing sedikit lah. Kalau kita ngomong exit plan artinya gimana kita nggak perlu kerja, tapi kita punya penghasilan yang tetap. Kayak sistem lah bro. Ya, kurang lebih kayak gitu, kayak sistem ya. Yang dan benar juga kalau di trader itu sistem yang kita buat itu adalah hanya kita yang bisa jalani. Nah itu. Karena itu banyak banget faktor terkaitnya, ada psikologi di sana, ada experience di sana dan sebagainya. Kalau mentorku dulu bilang bahwa kalau kita beneran akhirnya berhasil menjadi seorang full time trader atau day trader itu, ya marketing, mungkin nggak ada marketing ya, mungkin SDM-nya kita, manajernya kita,
bahkan OB-nya kita, semuanya kita, terus Betul. orang keuangannya juga kita, satu orang yang sama. Betul. SDM maksudnya yang ngatur jam kerja, Ya. keuangan yang ngatur payout kita mau berapa persen, Ya. harga kita berapa persen kayak gitu. Nah, kalau seorang trader biasanya end game-nya itu adalah dia menjadi seorang investor. Oke. Biasanya menjadi seorang investor. Tapi apakah masih trading atau enggak gitu. Biasanya kalau emang udah trader-trader top tuh di akhir masa karirnya itu dia trading tapi nggak yang sesering itu. Fokus utamanya dia itu adalah tetap sebagai investor. Trading itu ibaratnya masih ngisi biar skillnya masih ada terus lah. Iya, iya. Misalkan lagi oke. Biasanya kalau gitu gimana caranya? Caranya adalah time frame-nya diperbesar. Iya. Kayak aku misalkan time frame-nya 5 menit, 15 menit, sejam, dia mungkin bahkan bisa sehari, seminggu. Biasanya kayak begitu. Jadi kan frekuensi tradingnya tuh bahkan sebulan menurun ya sekali gitu kayak gitu. Tapi memang win rate-nya itu dan juga setup-nya tuh udah setup yang A+ lah, bagus. Ya, oke. Itu end game-nya biasa kayak gitu. Tapi fokus utamanya dia itu adalah menjadi seorang investor. Oke. Nah, itu kalau kita ngomong goals-nya. Yes, yes. Nah, but now how to be there kan gitu. Iya, betul, betul. Itu adalah biasanya dia tuh fokus sekarang ketika masih menjadi seorang aktif tuh dia fokus ningkatin capitalnya. Ya. Ini aku kasih sebagai seorang trader dulu ya. Iya, iya, iya. Dia fokus ningkatin capitalnya dulu terutama. Which is yang aku lakuin sekarang juga. Oke. Ningkatin capital lu sebanyak-banyaknya, jadi yang diolah duitnya juga semakin banyak. Sambil belajar, karena menjadi seorang trader itu juga suatu pekerjaan yang never stop learning, belajar terus. Iya, iya. Karena kondisi market tuh berubah terus, Yes, kondisi ekonomi berubah terus dan lain Adaptasi terus ya berarti ya? Ya. Selain ningkatin capital tuh juga nyari relasi yang sebanyak mungkin. Oke. Maksudnya nyari relasi itu adalah kita nanti bisa mungkin bekerja sama secara bisnis. Oh, oke. Mungkin kita nanti investornya tuh nggak harus invest di saham-saham yang IPO mungkin atau apa, nggak harus seperti itu, kan bisa di private company bisa. Private. Oke. Kayak begitu sih, itu fungsinya nyari relasi. Kalau aku sih kebayangnya jalan menuju ke sana seperti itu. Jadi kayak naikin capital dulu, baru nanti kita bangun relasi. Mungkin kayak kita ketemu kayak gini, mungkin nanti aku bisa kerja sama perusahaan dia bagaimana. Itu kan salah satu jalan menuju ke sana. Oke. Gitu sih. Oke, tapi artinya sudah punya game plan lah ya. Iya. Karena jujur yang saya temui ini banyak nih bro, teman-teman nggak cuma trader aja, mereka tuh somehow nggak punya game plan itu atau nggak punya exit plan. Iya. Mereka ini kayak fokus pakai waktunya nih Untuk bekerja. terus kerja terus gitu. Iya. Padahal ya itu freedom sendiri itu ya diciptakan oleh sistem itu sendiri kan. Benar. Dan pada dasarnya esensi seorang manusia tuh di capital manapun pasti inginnya kan bebas. Ujung-ujungnya. Iya. Itu sesuatu yang paling mahal. Iya, Karena kebebasan kayak tahu Jason Ranti? Iya. Dia tuh sempat bilang waktu ini, dia ditanya wawancara itu. Walaupun lagi agak high sih ya. Dia ditanya tuh, cita-cita lo apa sih, San? Gitu. Cita-citanya dia adalah dia tidak terikat. Iya. Itu kan maknanya dalam banget. Dalam banget. Tidak terikat maksudnya kita tidak terikat harus cek handphone terus-terusan. Iya. Kita tidak terikat harus ketemu orang. Kita tidak terikat harus keluar kemana. Kita tidak terikat secara apa-apa. Which is itu levelnya kan udah Level dewa itu. Iya. Level tinggi banget. Itu kayak gini sih bro, kayak Pavel Durov yang punya bener. Telegram. Iya. Dia kan secara valuasi net worth-nya dia kan katanya 30 billion kan. Iya. 30 billion dolar atau 500 T gitu kan. Terus dia diwawancarai katanya, do you have supercar? Dia bilang enggak. Do you have private jet? Enggak. Dia tuh bahkan nggak punya rumah, nggak punya mansion, nggak punya apa-apa gitu bro. Karena menurut dia, the moment dia membeli itu, membeli jet, membeli penthouse, itu akan the moment dia tuh harus attach dengan benda itu. Dan itu membuang waktunya. Iya, masuk akal. Iya. Masuk akal. Benar. Dan ini terdengar memang bullshit ya kalau kita di level yang masih cetek ya. Pasti. Itu karena kita belum di sana soalnya. Betul. Tapi kalau kita lihat sih telaha dan nggak arogan, tuh coba mikir lebih dalam bro. Sebenarnya apa yang dia bilang tuh sangat fair bro. Iya. Maksudnya misalnya dirimu nih Dis, punya kekayaan segitu, mungkin nggak akan pengen beli itu lagi. Mungkin ya. Kita nggak tahu soalnya feelingnya gimana. Kayak Andrew Tate lah bilang. Iya. Andrew Tate tahu kan? Tahu. Si botak ya.
Dia kan pernah statement gini dan saya sangat setuju loh. Walaupun dengan gayanya gitu ya. Yeah. After $20 million, light stops katanya. Because nothing else to buy katanya. Yeah. Kamu pengen hypercar udah punya, bisa. Kamu punya yacht bisa. Kamu punya penthouse bisa, kayak gitu. Jadi gitu sih. Jadinya berarti secara Adis nih balik lagi. Yeah. Raising capital sebesar-besarnya. Entah sampai kapan kan gitu ya. Kalau bisa cepet ya. Kalau bisa sebentar ya. And then start to planning tuh di relation base yang udah dibangun nih selama belajar nih. Melihat peluang-peluang ya. Ya, pengennya tuh nanti kayak gitu. Oke. Gitu sih, karena end game-nya rata-rata kalau aku lihat-lihat orang-orang yang sukses ya, walaupun tidak terekspos tuh rata-rata pasti dia jadi investor. Jadi dia kayak, karena pekerjaan investor tuh ujung-ujungnya dia bisa buat tim. Maksudnya buat tim adalah mungkin kalau aku kebayang secara sederhananya aja ya, tim yang mungkin menganalisa market. Maksudnya adalah trennya lagi apa nih? Let's say di Bali, lagi ada restoran ini lagi ngetren. Villa lagi bagus nih gitu misalnya. Atau mungkin villa lagi bagus, atau mungkin apa. Dia yang cari tuh, dia yang update ke kita. Dia begitu. Terus ditambah lagi mungkin ada yang nanti soal finance-nya. Oh, kita ada spare segini, kira-kira bisa nih kita putar segini dengan expected return-nya segini, kayak gitu. Baru nanti secara keputusan tetap di kita. Iya. Kayak gitu. Jadi dia timnya tuh untuk sekedar ngupdate. Nah itu kan kayaknya sebuah goals yang cukup seru ya. Ya cukup enak ya, kayak gitu sih. Itu endingnya. Tapi memang spare capital kita mesti udah gendut banget dulu. Waduh ya, betul. Gitu sih. Mungkin 10%-nya tuh udah bisa buat bisnis baru kan gitu ya. Ya 10%-nya udah bisa buat Pertamina, SPBU maksudnya. Nah itu kan udah harus di level segitu dulu. Nah kalau aku mengutip juga dari Raditya Dika, ini dia itu adalah menurutku orang sukses yang paling santai, atau mungkin orang santai yang paling sukses ya, nggak tahu dah aku. Mindsetnya dia tuh, iya nggak sih? Iya. Mindset dia tuh kayak benar-benar santai. Tapi tuh apa yang dikerjain tuh jadi gitu. Iya. Itu kerennya seorang Raditya Dika tuh gitu. Betul. Nah, dia tuh punya konsep kayak begini. Setiap hari dia datang ke kantornya Exkresa itu kan. Dia mau agar ketika dia datang ke kantor, dia tidak mengerjakan apa-apa. Nah, itu tuh keren banget. Maksudnya adalah ketika dia datang ke kantor, misalkan dia kan media ya, sama hiburan stand up comedy. Ketika dia ke kantor, ada sesuatu yang mesti dikoreksi sama dia tuh. Misalkan kayak, kayaknya ini cuttingnya kurang pas deh videonya. Oh kayaknya ini nanti penjualan tiketnya dilebihin sedikit deh. Nah ketika itu terjadi, artinya ada hal yang harus dibenerin dari sistemnya. Itu dibenerin lagi sama dia, di meetingin dibenerin. Besoknya ketika dia datang, itu sudah autopilot, tidak perlu dibenerin apa-apa. Nah jadi dia setiap hari, goalsnya justru nggak ngapa-ngapain ya. Bener, dia datang ke kantor setiap hari, dia pengen membuat dirinya semakin tidak berguna setiap hari. Itu goalsnya dia tuh. Ya berarti dengan ketidakbergunaannya itu ada sistem yang very well running ya. Sudah benar-benar solid banget. Betul. Itu sih, itu goals, salah satu goals yang oke banget ya. Karena dia juga menurut saya adalah salah sosok ya yang literasi finansialnya bagus gitu. Banget. Dan tahu nggak sekarang dia itu orang kayak begitu ya, sampai sekarang tuh masih ikut training finansial. Kemarin dia sharing tuh. Iya. Gila loh, umur segitu udah financial freedom. Dia kan udah bilang financial freedom. Masih ikut kuliah-kuliah kelas-kelas terkait finansial gitu. Never stop learning lah bro. Iya benar. Keren sih itu jadinya. Ya in the end of the day intinya lah gitu kan. Freedom itu kan memang build itu dari sistem aja kan. Nggak bisa kita, walaupun ada sendiri tahu sendiri dengan capital berapapun, kalau masih pakai figur sendiri untuk eksekusi itu ya which is nggak freedom terus. Iya benar, susah. Itu kayak kayak capital udah gede banget nih, tapi masih kita kayak gini kan sama, kurang. Iya, sama kayak kalau ngutip lagi dari Deddy Corbuzier. Makanya dia buat Close the Door itu. Ya, benar. Dia buat namanya itu bukan nama Master Corbuzier gitu ya? Tidak ada, benar. Corbuziernya. Tidak ada Corbuziernya, tidak ada Dedinya. Karena dia pengen melepas keterikatan brand sama dirinya. Iya. Ketika si Close the Door ini running well, kan sudah banyak banget konten-konten di YouTube yang diinjek sama dia kan. Ya, Malaka Project. Ya, kan udah jalan dengan sangat bagus. Itu sih goalsnya tuh. Dan bahkan sekarang podcastnya Deddy pun aku sendiri jarang yang nonton. Seringnya nonton konten-konten yang di luar dia. Which is juga menarik. Itu kan dia ibarat nggak perlu kerja lagi. Betul. Nggak perlu take video kayak begini. Tapi
bisnisnya jalan. Attachment itu berarti orang tuh di titik tertentu tuh pengen dilepas Beban ya, kan Iya. attachment tuh beban sebenarnya. beban ya. Gitu. Nah, Makanya statement Pavel Durov tuh benar berarti bro ya. bener. Tapi udah titik tertentu ya, Ya, titik itu ya. khusus. Gitu. Kalau Kalau sekarang ya terdengar aja kayak Bullshit ya, lah. bullshit banget nih gitu. Aku juga masih pengen beli mobil Nah, kok. itu dah. Saya juga pribadi ya sama. Gitu. Tapi saya rasa kalau kita pun mengkondisikan diri kita di sana bro, dengan harta sebesar itu, I think I agree bro. Ya. Gitu. Benar sih, benar-benar. Kalau misalkan itu terus jadinya kan kalau karyawan jadi nggak relate dong gitu. Ya, Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya nggak juga. Itu balik lagi pilihan hidup ya. ya. Time zone orang beda-beda. Kalau misalkan dia agree, maksudnya dia deal dengan kondisi dia karyawan sampai umur 55, 60 gitu, Dan tetap seperti itu, ya nggak masalah juga. Kalau iya emang dia nggak mau. masalah. Heeh. Tapi kalau misalkan sekiranya nggak cocok ke bagaimana, banyak banget jalan untuk bisa keluar dari sana sebenarnya. Betul, betul. Gitu sih. Tapi itu kan memang problematikanya bro, bahwa kita pengen sesuatu nih, tapi memang nggak pernah ngelakuin untuk mencapai sesuatu itu. Nah itu masalahnya. Itu problematikanya memang. Kayak saya nih hari Jumat nanti bro, tanggal 13, saya datang ke salah satu talk show bro, talk show leadership yang dari salah satu properti manajemen, salah satu paling gede lah di Bali. Oke. Saya dengerin aja. Iya. Itu bayar 300.000, nggak apa-apa. Iya. Saya lagi pengen ya Belajar. dapat insight-insight aja gitu. Iya benar. Dia lebih gede kan berarti dia tahu sesuatu lah gitu. Iya. Bener sih. Itu juga kadang kita asal kita bisa milih kelasnya yang bagus gitu Iya. ya. Atau mungkin acara yang bagus, banyak banget kok yang bagus-bagus. Maksudnya yang memberikan ilmu. Insight-insight kan. Ya. Ya. Itu jangan menutup diri lah. Makanya sempat kita bahas kemarin ya. Jangan stop untuk belajar, jangan stop sharing apa-apa. Sama kayak kita buat konten sekarang deh. Iya. Itu kan artinya kita juga, ada peluang apa? Ya udah gas aja. Enggak saja. Masalah nonton banyak atau enggak ya kita perbaikin juga kan Iya. nanti gitu. Ya Kita udah. evaluasi lagi pembahasannya, oke ini kayak yang naik, Ya. ini yang kurang gitu. Kita Ya. pertajam lagi ilmunya Coba aja, kayak gitu. coba aja. Dan kadang yang bikin aku semangat ya buat konten kayak begini. Terus kadang aku kerja sebagai trader. Yang buat aku semangat adalah aku ingat banget ada yang buat konten tuh di awal ketika kita belum sukses semuanya pasti akan terlihat cringe. Betul. Pasti akan Mr. Beast kan bilang gitu kan. Iya, Your apa namanya? First 100 video tuh pasti jelek, pasti jelek. pasti sampah banget Pasti gitu. sampah gitu. Itu aku kayak bikin wah, ya deh, semangat deh gitu. Ya. Setiap hari kadang aku bangun tuh kerja dari rumah tuh kayak gitu udah nggak apa deh. Awal pasti akan terlihat aneh. Ya. Ngapain sih si Adis kerja sebagai kerja trader gitu? Dulu udah kerja Aneh bagus-bagus. banget itu. Oh, dulu udah kerja bagus-bagus. Terus sekarang ngonten lagi ya. sekarang Interview ngonten lagi. bocil dan lain-lain ya. Ngapain sih gitu? Tapi satu hal yang bikin aku semangat tuh kayak gitu. Iya. Ya udah awal-awal pasti akan terlihat cringe. Ya. Awal-awal pasti akan terlihat aneh. Udah tutup mata aja lah. Ya. Gitu. Toh kita ya at least we know what we are doing lah ya. Iya, itu sih. Oke bro, berarti at least ada game plan-nya bro ya? Ya, Oke Astung lah. Kare bisa berjalan. Ya, ini penting sih guys ya. Jadinya kalian tuh harus punya roadmap-nya. Ya, Biar nggak kayak saya bilang tadi kontradiktif. Kalian mau sesuatu tapi going towards that kalian nggak mau gitu. mungkin tambah satu lagi. Kalau aku tuh kan sukanya ngobrol juga. Mungkin kayak Bro Sandi Ya. juga ya, sukanya ngobrol. Aku tuh pengen kayak terus-terusan bisa sharing. Nah, terus-terusan bisa sharing Which itu is kan harus sebenarnya- punya waktu dulu. Nah, ya benar. Konteksnya kan banyak. Betul. Bisa by media gini, bisa Ya. mungkin mengajar, Oke. bisa mungkin sharing di mana. Nah, itu aku pengen. Itu salah satu Ya. goalsku. Jadi kayak pengennya tuh cerita ngobrol kayak gitu tuh. Ya sharing tuh Itu memang salah satu goals bener-bener- Itu enak sih bro. Karena kalau kita sharing tuh ya sebenarnya ya, itu kita sambil belajar tau. Betul betul. Gitu. Gitu sih. Karena sharing tuh memang ya namanya sharing kan. Ya, Is caring. is sharing. Oke bro, kalau kayak gitu artinya at least punya roadmap dan you know lah what you do next. Ya, bener. Gitu, walaupun sebagai seorang trader yang hyper egois bro. Hyper Trader kan hyper egois. Egois banget. Ngerjain semua sendiri kan. Ya, Nggak bisa delegasi juga. bisa. Gitu. Jadi ya oke. Sampai jumpa di next venture kalau gitu. Oke. Sip, kalau gitu. Thank you semua. Bye bye guys.